Bos Aprilia berbicara lantang. Target gelar juara dunia MotoGP 2026. Pernyataan itu datang langsung dari Direktur Balap Aprilia, Massimo Rivola, yang semakin optimis melihat arah perkembangan timnya. Jika menengok pencapaian musim ini, ucapan Rivola jelas bukan sekedar omong kosong atau bumbu motivasi. Ada data, ada performa nyata, dan ada sinyal kuat bahwa Aprilia sedang membangun sesuatu yang sangat serius untuk masa depan. Sorotan utama tentu tertuju pada Marco Bezzecchi. Pembalap yang sejatinya berstatus sebagai rider nomor 2 di tim pabrikan Aprilia itu justru tampil luar biasa. Ia menjadi wajah baru kebangkitan Aprilia di lintasan. Bersama RSGP, Bezzecchi berhasil mempersembahkan total 6 kemenangan sepanjang musim, terdiri dari 3 kemenangan di sprint race dan 3 kemenangan di balapan utama, main race. Bagi sebuah pabrikan yang selama bertahun-tahun hanya dipandang sebagai penantang, catatan ini adalah loncatan besar. Lebih mengejutkan lagi, ini terjadi pada musim pertama Bezzecchi bersama Aprilia. Biasanya pembalap butuh waktu untuk beradaptasi saat berganti motor, tapi kami sudah melihat potensi Marco sejak awal, ungkap Rivola. Pernyataan itu mengandung makna lebih dalam. Artinya, performa Bezzecchi bukan kejutan semata, melainkan hasil dari pengamatan dan penilaian jangka panjang tim Aprilia terhadap bakatnya. Namun di tengah performa gemilang tersebut, Aprilia juga harus menghadapi sisi kelam dari dunia balap. Nasib buruk menimpa pembalap utama mereka. Masalah fisik, insiden di lintasan, dan berbagai hambatan teknis membuat potensi penuh tim belum benar-benar meledak. Kondisi ini membuat beban pengembangan dan hasil kompetitif lebih banyak bertumpu pada Bezzecchi dan tim teknis. Meskipun demikian, keyakinan Rivola sama sekali tidak luntur. Justru sebaliknya, rasa optimisme itu makin menguat ketika membicarakan proyek masa depan mereka, RSGP 26. Kami mungkin tidak tahu apa yang dilakukan pabrikan lain untuk meningkatkan motor mereka, tapi satu hal yang pasti, RSGP 26 akan jauh lebih baik dari yang sekarang. Kami sangat yakin, tegas Rivola. Kalimat ini menjadi sinyal jelas bahwa Aprilia tengah mempersiapkan lompatan teknologi besar, bukan sekedar pembaharuan kecil, melainkan revolusi pada konsep, desain, dan karakter motor agar mampu bersaing head-to-head dengan raksasa seperti Ducati, KTM, bahkan Yamaha, yang juga sedang bersiap dengan teknologi baru. Perkembangan aerodinamika, stabilitas saat akselerasi, efisiensi elektronik, dan kelebihan Aprilia dalam urusan handling diyakini akan disempurnakan dalam paket RSGP 26. Motor itu bukan hanya dipersiapkan untuk menang balapan, tetapi untuk memenangkan kejuaraan dunia. Pertanyaan besar pun muncul di benak para penggemar MotoGP. Mampukah Aprilia benar-benar menumbangkan dominasi Ducati dan sang juara, Marc Marquez? Jika kita bicara soal mentalitas, pengalaman, dan tingkat kedewasaan seorang Marc Marquez bersama Ducati, tentu itu bukan lawan yang mudah. Marquez punya kombinasi paling berbahaya, talenta, ambisi, dan motor terbaik di grid. Tapi justru disitulah calangan yang membuat ambisi Aprilia terasa lebih nyata dan menarik. Aprilia datang sebagai penantang, tetapi penantang yang tidak bisa lagi diremehkan. Mereka punya keberanian, punya pembalap yang lapar kemenangan, dan kini punya kepercayaan diri penuh dari internal tim. Musim 2026 pun mulai terlihat seperti panggung pertempuran baru, bukan hanya antara pembalap, tetapi antara filosofi, teknologi, dan keberanian untuk berubah. Dan jika ada satu hal yang pasti, Aprilia tidak lagi ingin sekedar ikut balapan. Mereka ingin menang, dan mereka percaya waktunya semakin dekat. Ambisi Marco Bezzecchi di MotoGP 2026 menantang sang juara bertahan, Marc Marquez. Apa jadinya jika seorang kuda hitam tiba-tiba berubah menjadi kandidat juara? Di tengah sorotan tajam MotoGP 2026 yang mayoritas tertuju pada Marc Marquez sebagai juara bertahan,
Satu nama pelan tapi pasti mulai mengusik. Marco Bezzecchi, pembalap Italia yang kini membela Aprilia Racing itu tak lagi sekadar penggembira, ia datang membawa ambisi besar, menjadi juara dunia dan menantang langsung sang baby alien. Di penghujung musim 2025, performa Bezzecchi mengalami lonjakan signifikan. Ia tampil kompetitif, lebih konsisten, dan menunjukkan kematangan yang sebelumnya sering diragukan. Beberapa hasil besar yang ia raih menjadi sinyal bahwa Bezzecchi bukan lagi pembalap potensial, melainkan pembalap yang siap memikul beban besar di musim berikutnya. Publik MotoGP pun mulai melihatnya sebagai simbol kebangkitan Aprilia. Bezzecchi mengakui secara terbuka bahwa Marc Marquez adalah tolok ukur terbesarnya. Baginya, Marquez bukan hanya rival, tetapi juga standar tertinggi yang harus dikejar. Musim 2025 yang didominasi Marc Marquez menjadi bukti nyata betapa berat tantangan yang menanti. Sang juara dunia mampu mengunci gelar lebih cepat, tampil konsisten, agresif, dan hampir tanpa celah. Namun, di balik dominasi itu, Bezzecchi melihat sesuatu yang berbeda, yaitu menjadikan sebuah tujuan. Saya melihat Marc Marquez sebagai tolok ukur. Ia adalah pembalap terkuat saat ini, ungkap Bezzecchi. Ia bahkan menyayangkan sempat kehilangan peluang untuk berduel langsung dengan Marquez di salah satu seri akibat sebuah insiden. Baginya, duel langsung di lintasan akan menjadi ujian sekaligus pembuktian bahwa dirinya siap naik ke level yang lebih tinggi. Namun, ambisi besar membutuhkan fondasi yang kuat. Disinilah peran Aprilia menjadi sangat krusial. Motor RSGP memang menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa musim terakhir. Tetapi untuk benar-benar bersaing dengan pabrikan top seperti Ducati, masih banyak yang perlu dibenahi. Mulai dari akselerasi di tikungan, konsistensi performa di berbagai sirkuit, hingga daya tahan motor sepanjang musim. Bezzecchi menyadari hal itu. Ia menekankan pentingnya menyatukan semua elemen: mesin, tim teknis, data, strategi, dan mentalitas. Baginya, Aprilia kini berada di jalur yang benar. Lingkungan tim yang suportif, respon cepat terhadap masukan pembalap, serta visi jangka panjang membuatnya yakin bisa tampil lebih lepas dan agresif di 2026. Tekanan jelas meningkat, status sebagai calon pesaing juara dunia membawa beban ekspektasi, bukan hanya dari tim, namun juga dari para penggemar. Namun, Bezzecchi melihat tekanan itu sebagai bahan bakar. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai pembalap cepat di beberapa seri, melainkan sebagai sosok yang benar-benar ikut menulis sejarah. Secara teknis dan mental, MotoGP 2026 bisa menjadi titik balik. Jika Aprilia mampu memberikan peningkatan signifikan dan Bezzecchi mempertahankan momentum yang ia bangun di akhir 2025, maka pertarungan dengan Marc Marquez bisa menjadi salah satu rivalitas paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Bukan sekadar pertarungan mesin, melainkan duel antara pengalaman dan ambisi, antara sang juara mapan dan penantang yang lapar kemenangan. Dan jika ada satu hal yang selalu benar di MotoGP, tidak ada yang mustahil di atas aspal. Andrea Iannone dengan berani sebut Marc Marquez belum sebanding dengan Valentino Rossi. Di tengah gemerlapnya persaingan MotoGP dari masa ke masa, satu perdebatan klasik kembali mencuat. Siapa sebenarnya pembalap terbesar sepanjang sejarah modern? Pertanyaan itu kembali panas setelah Andrea Iannone, mantan pembalap MotoGP yang kini berkarir di World Superbike, mengungkapkan pendapat tajam yang berbeda dari arus besar para penggemar. Marc Marquez, sang fenomena yang berhasil menyamai jumlah gelar Valentino Rossi di kelas Premier 7 gelar, sering disebut sebagai rival terdekat The Doctor dalam perbincangan tentang GOAT, greatest of all time. Namun, Iannone menilai perbandingan keduanya belum berada pada level yang benar-benar seimbang. Sebagai pembalap yang memulai karir GP sejak 2013 dan pernah bertarung langsung melawan ikon-ikon seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, hingga Marc Marquez sendiri, Iannone punya perspektif unik. Ia tidak hanya melihat catatan statistik, tetapi juga kualitas teknis, gaya balap, dan pengaruh besar yang dibawa masing-masing sosok ke pedok MotoGP. Dalam wawancaranya, Iannone tidak menampik kualitas luar biasa Marc Marquez. Ia bahkan mengakui bahwa kemampuan Marc Marquez berada di luar kategori normal. Tidak ada yang bisa meragukan talentanya, ujar Iannone.
Ia cepat, agresif, dan seorang juara yang terbukti. Semua orang tahu itu. Namun, pengakuan itu bukan berarti Marquez otomatis masuk daftar pembalap favorit Iannone. Disinilah pandangan menarik sang pembalap Ducati Superbike 2025 tersebut membuat banyak orang tercengang. Menurut Iannone, Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa, tetapi belum berada pada posisi yang sama dengan Valentino Rossi dari sisi keseluruhan paket, baik pengaruh, evolusi gaya balap, maupun daya tarik historisnya. Rossi dianggap sebagai figur yang tidak hanya memenangkan gelar, tetapi mengubah wajah MotoGP secara global. Iannone menekankan bahwa perbandingan antara keduanya tidak sekadar soal angka gelar, tetapi lebih kepada konteks dominasi, level kompetisi saat masing-masing mendominasi, dan bagaimana mereka mengubah arah perkembangan kompetisi. Dalam analisis teknis, Rossi dianggap sebagai pembalap yang bertransformasi dari era 2 tak ke era 4 tak, serta mampu menang dengan berbagai pabrikan. Sementara Marc Marquez lebih dikenal sebagai pembalap dengan strategi ekstrim, pengereman super agresif, sudut miring ekstrim, serta kemampuan menyelamatkan motor dengan cara yang hampir tidak mungkin ditiru pembalap lain. Tetapi bagi Iannone, hal itu belum cukup untuk membuat Marc Marquez berada di posisi yang sama dengan Rossi dalam urusan icon motorsports, sebuah kategori yang melampaui sekedar siapa yang paling cepat di track. Iannone tidak menyebut Marc Marquez buruk, justru sebaliknya. Ia mengakui Marc Marquez adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia lawan. Namun ketika berbicara soal favorit pribadi dan siapa yang ia anggap paling lengkap sebagai pembalap MotoGP, Iannone menempatkan Rossi dan beberapa nama lain di atas Marquez. Komentar Iannone ini tentu memantik reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian pendukung Marc Marquez berpendapat bahwa Marc Marquez telah membuktikan dirinya dengan gaya balap radikal yang mendefinisikan ulang MotoGP. Sementara penggemar Rossi merasa apa yang dikatakan Iannone selaras dengan kontribusi besar Rossi terhadap popularitas ajang balap ini. Pada akhirnya, pandangan Iannone membuka kembali diskusi panjang yang tidak pernah padam. Siapa sebenarnya yang paling hebat? Rossi atau Marquez? Sebuah diskusi yang akan terus hidup seiring legenda baru terbentuk, sementara para pembalap hebat lain terus datang dan pergi. Era emas Ducati mulai retak. Wajah cemas para pembalap terlihat di tes Valencia 2026. Sebuah pemandangan janggal muncul di padok Ducati setelah tes MotoGP 2026 di Valencia rampung. Bukan sorak kemenangan, bukan juga senyum puas seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan ekspresi cemas yang justru membuat para pengamat mengernyit. Ada apa sebenarnya di balik atmosfer tegang yang menyelimuti tim yang selama ini dikenal sebagai penguasa MotoGP modern itu? Perbandingan suasana ini begitu mencolok. Pada uji coba musim 2025 lalu, Marc Marquez langsung melesat mengikuti Alex Marquez sejak menit awal tes. Kala itu, semua terlihat harmonis dan penuh optimisme. Hasilnya pun nyata. The Baby Alien mendominasi musim 2025 dengan cara paling brutal yang pernah dilakukannya sejak era Honda emas. Marc Marquez menutup 2025 dengan gelar dunia ke-7, menyamai torehan legenda Valentino Rossi. Tak hanya itu, ia unggul 5 seri, meraih 11 kemenangan, 15 podium, plus konsistensi sprint race yang hampir tak tersentuh. Di atas kertas, itu adalah musim yang nyaris sempurna, dan Ducati seolah telah membangun era dominasi baru. Namun kini, suasana berbeda total. Menurut pengamat MotoGP Carlo Pernat, ada sesuatu yang ia lihat pada wajah para rider Ducati. Kecemasan. Ia menyebut ekspresi itu sebagai alarm dini bahwa ada masalah besar yang tidak ingin diakui Ducati secara terbuka. Kondisi fisik Marc Marquez kembali rapuh. Walau meraih gelar, Marquez kembali menelan cedera serius di musim 2025. Tangannya, yang sudah berulang kali menjalani operasi, tampak semakin menderita. Pernat menilai masalah fisik Marc bukan lagi hambatan sesaat, tapi faktor jangka panjang yang harus diwaspadai Ducati. Jika Marc tidak berada dalam kondisi prima, keunggulan Ducati langsung berkurang signifikan. Selama 2025, merekalah yang memberi sayap bagi pembalap fenomenal itu. Tapi, tanpa Marc Marquez yang 100%, motor sekuat apapun tak akan mampu menutup kelemahan fisik pembalap. Desmo CDC GP25 dianggap telah mencapai batas pengembangan. Poin kedua jauh lebih mengkhawatirkan.
Menurut Pernat, GP25 telah berada di puncak kemampuan teknisnya. Bahkan, upaya memaksa peningkatan performa justru bisa membuat keseimbangan motor menjadi tidak stabil. Dan disinilah bahaya mengintai Ducati. Dalam tekanan inilah bahaya mengintai Ducati. Ketika motor sudah mendekati limit, setiap perubahan kecil bisa berisiko merusak paket yang sebelumnya sempurna. Ini membuka peluang besar bagi rival yang teknologinya masih berkembang pesat. Aprilia, KTM, dan Honda mulai mengejar dengan kecepatan menakutkan. Aprilia menjadi momok utama. Di akhir 2025, mereka merebut 3 kemenangan lewat Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi. Sebuah sinyal bahwa RSGP bukan lagi motor kuda hitam. Pada tes Valencia 2026, Aprilia kembali menggigit. Raul Fernandez tampil sebagai salah satu yang tercepat. Sementara Ducati terbaik justru datang dari Alex Marquez, bukan dari sang juara dunia Francesco Bagnaia. KTM dan Honda pun menunjukkan progres stabil, memaksa Ducati berada dalam situasi paling tidak nyaman sejak 2020. Kemungkinan tidak lagi memiliki motor terbaik tahun depan. Davide Tardozzi tetap menunjukkan wajah optimis. Ia yakin Pecco Bagnaia telah menemukan kembali ritmenya dan akan kembali solid di 2026. Namun, optimisme itu berseberangan dengan kenyataan bahwa Marc Marquez masih cedera. Motor sudah berada di batas teknis dan rival mulai menemukan celah untuk menyerang. Bahkan Marc sendiri mengeluarkan pernyataan tegas. Tahun 2027 akan menjadi titik balik. Regulasi berubah total. Tidak ada jaminan Ducati akan tetap punya motor terbaik. Pernyataan itu bukan sekedar opini, melainkan pengakuan bahwa era keemasan Ducati bisa berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Apakah 2026 menjadi tahun kejatuhan Ducati? Semua tanda mengarah ke sana. Dominasi absolut di 2025 bisa berubah menjadi perebutan sengit di 2026. Aprilia sudah menemukan jalannya. KTM dan Honda berkembang signifikan. GP25 sudah di ujung limit. Dan Marc Marquez tidak lagi tak bisa dihancurkan. Di tengah tekanan berlapis itu, Ducati tidak bisa tidur nyenyak. MotoGP 2026 tampaknya akan menjadi pertarungan besar pertama antara Ducati dan Aprilia, dan tahun di mana Marc Marquez harus bertarung bukan hanya melawan rival, tapi juga melawan batas tubuh dan batas teknologi motornya sendiri. Aprilia rombak total RSGP. Ambisi pecah dominasi Ducati dan Marc Marquez. Apakah Aprilia akhirnya menemukan senjata rahasia untuk menghentikan dominasi Marc Marquez dan Ducati di MotoGP 2026? Tes Valencia memberi tanda-tanda mencengangkan. Motor RSGP tampil dengan perubahan ekstrim, berbalut corak zebra camouflage yang menutupi berbagai komponen aero baru, dan rumor di paddock menyebutkan Aprilia sedang menyiapkan revolusi, bukan evolusi. Tes Valencia setelah musim resmi 2025 menjadi ajang pamer inovasi besar-besaran bagi tim Aprilia Racing. Di bawah kepemimpinan Massimo Rivola, mereka tak lagi bermain aman. RSGP terbaru hadir dengan aero radikal, sasis yang direvisi total, hingga perangkat mekanis baru yang tidak terlihat pada versi sebelumnya. Meskipun diberi livery zebra camouflage untuk menyembunyikan detail aero, mata para analis di pedok langsung menangkap perbedaan besar. Bentuk winglet depan lebih agresif, mirip konsep downforce F1. Side fairing lebih besar dengan profil yang mengarahkan aliran udara langsung ke area tengah motor. Perubahan pada tail aero yang lebih kompak, revisi sasis yang terlihat lebih ramping namun kaku, indikasi fokus pada stabilitas pengereman serta akselerasi keluar tikungan. Langkah ekstrim ini menunjukkan satu hal, Aprilia ingin menjadi penantang serta pemburu utama dominasi Ducati. Performa mengesankan, Marco Bezzecchi cepat sejak hari pertama. Pembaruan besar itu langsung memberi hasil. Marco Bezzecchi yang baru bergabung dengan Aprilia Racing musim ini tampil konsisten dengan kecepatannya. Ia mampu berada di barisan depan dan hanya terpaut dari Raul Fernandez, pembalap satelit Trackhouse yang juga memakai RSGP. Bezzecchi menunjukkan dua hal penting. RSGP baru punya potensi besar bahkan sebelum setup optimal ditemukan.
Karakter Bezzecchi cocok dengan gaya RSGP yang agresif, namun stabil saat menikung cepat. Tes ini memberi sinyal kuat bahwa Aprilia musim 2026 akan jauh lebih kompetitif dibanding tahun sebelumnya. Massimo Rivola pernah berkali-kali menyampaikan bahwa Aprilia tidak mau lagi sekedar mengisi posisi 3 besar. Ia ingin motor mereka bisa melawan monster bernama Ducati yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi motor paling sempurna di MotoGP. Namun ada satu faktor yang membuat